Assalamualaikum, halo guys, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bang Ben di sini. Ya, kali ini Bang Ben akan memberikan tutorial tentang kabelan PJ45, kemudian fungsi dari kabelan sendiri untuk apa saja, dan kemudian setiap kabel itu memiliki ada 8 warna yang berbeda ya. Seperti ini, kalian sudah lihat? Ya, like this. Oke. Nah, nanti akan Bang Ben jelaskan satu persatu dari fungsi warna tersebut. Ya, kemudian nanti Bang Ben juga akan jelaskan jenis-jenis dari kabel itu apa saja. Yang kita lihat ada 3 ya. Ada kabel stretch, kabel cross, dan juga kabel rollover. Nah, itu beda-beda fungsinya. Oke. Di sini Bang Ben membuat video ini ya saya tujukan untuk teman-teman Bang Ben yang baru belajar tentang jaringan LAN, dasar-dasar tentang LAN ya. Ya bagi yang sudah paham, sudah mengerti tentang jaringan LAN ya di like dan subscribe saja, oke teman-teman. Oke, tanpa banyak cakap-cakap kita langsung saja mulai, oke. Oke, yang pertama kita bahas tentang fungsi dari kabelan itu sendiri ya. Untuk apa sih fungsinya? Oke, di sini kabelan fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, menghubungkan PC dengan switch, PC dengan router, switch dengan router, router dengan modem. Nah, itu semua menggunakan kabelan ya. Semua menggunakan kabelan. Ini contohnya seperti ini. Ini dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC-PC yang banyak kabel ini mengarah ke PC-PC, kemudian dari modem, kemudian dia ke router. Nah, ini semua menggunakan kabelan ya. Nah, kemudian kabelan ini biasa kita sebut dengan kabel UTP. Ini kabel UTP namanya ya. Ya, kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas. Ya, contohnya ya di perkantoran atau di rumah atau di sekolahan. Nah, itu terbatas areanya ya, lingkup itu saja, namanya kan LAN, local area network, berarti lokal itu saja, daerah itu saja. Nah, kemudian kabel UTP ini fungsinya untuk sebagai media transmisi untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data ya, sesuai namanya UTP, Unshielded Twisted Pair ya. Jadi kabel yang dililit dan tidak menggunakan pelindung aluminium. Nah, ini tidak menggunakan pelindung aluminium ya. Nah, tapi dia ini kabel ini kurang tahan terhadap intervensi elektromagnetik. Ya, makanya dibuat seperti ini ya, melilit ya. Pasti ini ada tujuannya ini, dibuat melilit seperti ini. Pasangannya hijau dengan putih hijau, oranye dengan putih oranye, coklat dengan putih coklat, biru dengan putih biru. Nah, ini ada tujuannya dibuat seperti ini. Ya, tujuannya itu adalah untuk mencegah atau untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar ya. Nah, jadi ini ada tujuannya seperti ini untuk mencegah gangguan elektromagnetik dari luar. Nah, kemudian ini setiap kabel ini ada beberapa warna ya, ada 8 warna ini. Ada hijau putih, ada hijau, ada putih orange, putih coklat, putih biru. Nah, ini ada 8 warna. Ini memiliki fungsi masing-masing ya. Yang pertama itu putih orange sama oranye. Ini fungsinya itu sebagai penghantar paket data. Nah, ini dia fungsinya untuk penghantar paket data. Kemudian yang warna hijau, putih hijau, ini sama fungsinya seperti ini, sebagai penghantar paket data. Nah, kemudian kalau yang putih biru dan biru ini fungsinya untuk penghantar suara ya, paket suara. Ya, misalkan kalau ada YouTube ada suaranya. Nah, itu dari sini untuk penghantar suaranya dari kabel biru ini. Kalau kita buka YouTube atau lagi buka mendengarkan suara dari PC atau dari internet, nah itu paket suaranya dari kabel biru ini.
Kemudian untuk yang kabel coklat ini fungsinya untuk menghantar arus DC ya, untuk arus listriknya. Jadi setiap warna ini memiliki fungsi beda-beda. Oke, kemudian untuk tipe kabel LAN sendiri itu ada 3 ya. Ada stretch, kabel crossover, dan rollover. Nah, di sini untuk tipe stretch ini memiliki urutan kabel yang sama antara ujung satu dan ujung yang lainnya ya. Ini sama nih urutannya. Ini dengan jadi konektor yang satu dengan konektor yang satunya lagi itu sama urutannya. Ini RJ45 ya. Saya gambarkan RJ45 seperti ini. Ini ada 8 pin ya. Ada 8 pin. Nah, ini urutan warnanya untuk tipe stretch ini sama. Yang pertama itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini sama urutannya. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, ini kalau tipe stretch untuk bikinnya seperti ini ya, untuk bikin kabelannya. Jadi dia sama. Antara ujung yang satu dan ujung yang lain itu sama. Nah, tipe stretch ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda ya. Ya kayak seperti tadi contohnya dari router ke switch. Ini perangkat yang berbeda dari perangkat router ke perangkat switch. Nah, ini pakai tipe stretch ya. Kemudian dari modem ke router juga ini pakai tipe stretch. Kemudian dari switch ke PC juga pakai tipe stretch. Nah, itu fungsi dari tipe stretch. Dia untuk cara pembuatannya urutannya harus sama warnanya seperti ini. Kemudian untuk tipe crossover, tipe cross ya. Nah, dia tersatu dengan konektor yang lain itu urutannya berbeda. Ya, bedanya di konektor 2 itu yang pertama itu putih hijau, kemudian hijau, putih biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, bedanya di sini. Ini crossover. Nih, tipe crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Ya, misalkan router ke router, nah, switch ke switch. Nah, itu pakai tipe kabelan yang tipe cross ya. Jangan terbalik. Jadi kalau menghubungkan dua perangkat yang sama seperti router ke router, switch ke switch, nah, atau PC ke PC, nah itu menggunakan tipe cross seperti ini. Urutan warnanya seperti ini. Kemudian satu lagi tipe kabel rollover ya. Ini urutan warnanya terbalik dengan antara konektor yang satu dengan konektor yang lainnya. Jadi urutannya terbalik ya. Di sini pertama kan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, untuk yang konektor satunya kebalikannya. Putih coklat, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Jadi kebalikan dari konektor yang satunya. Jadi urutannya seperti ini ya, urutan tipe rollover. Dia kebalikan dari konektor yang satunya. Ya, ini untuk apa nih? Ini ditujukan untuk menghubungkan jaringan dengan device eksternal ya. Ya, menghubungkan contohnya switch dengan ke printer. Nah, jadi yang eksternal. Kemudian menghubungkan switch dengan proyektor misalkan. Nah, itu pakai tipe rollover seperti ini. Oke, kemudian untuk pengelompokan kabel UTP ini lebih dikenal dengan istilah CAT ya. Kategori maksudnya. Pengklasifikasian kabel ini didasarkan pada kualitas transmisi datanya. Di sini disediakan ada 7 CAT ya. Di sini kalau kita lihat di kabel ini ada tulisan CAT 5E.
Nah, jadi kita bisa ngecek kalau pas kita mau beli kabelan. Nah, kita bisa lihat sini ada tulisan cat berapa di sini. Nah, di sini setiap kabel itu memiliki kecepatan transmisinya beda-beda. Nah, untuk yang pertama itu cat 1, ini kecepatannya sampai 1 Mbps ya. Ini masih kecil sekali. Ini model lama ya, kabel model lama. Ini tahun produksinya tahun 1983. Sudah 39 tahun. Jadi saat ini kabel kategori ini sudah tidak digunakan lagi ya, karena tidak mendukung sistem komunikasi saat ini. Kemudian yang kedua, cat 2 ini kecepatannya sampai 4 Mbps. Nah, ini sudah mendukung data dan suara digital ya untuk transmit dasarnya. Ini sudah agak lumayan, tapi ini juga sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang cat 3 ini kecepatannya sampai 10 Mbps. Ini maksimal itu panjang kabelnya 100 meter ya. Jadi untuk sampai 10 Mbps ini ya maksimal ya di bawah 100 meter masih bisa terpenuhi untuk kecepatan sampai 10 Mbps ini. Digunakan untuk token ring dan 10 besti Ethernet ya. Kemudian untuk cat 4 ini kecepatannya sampai 16 Mbps. Sudah mulai bagus, sudah mulai cepat kecepatannya. Ini maksimal juga 100 meter. Kemudian untuk cat 5 ini kecepatannya sudah sampai 100 Mbps ya. Sudah cepat. Ini maksimal juga 100 meter. Kemudian cat 5E ini sudah cepat sekali sampai 1 GB ya. Ini untuk yang bekerja pada bidang IT yang membutuhkan kinerja yang cepat ya, maka kabel CAS 5 ini sangat direkomendasikan ya. Ini pakai CAS 5 yang ini seperti ini. Kemudian yang CAS 6 ini kecepatannya sampai 10 GB lagi. Ini juga sudah sangat cepat. Ini CAS 6, CAS 6A dan CAS 7 ini kecepatannya sampai 10 GB ya. Di sini sama semua. Yang membedakan itu frekuensinya ya. Kalau CAS 6 itu frekuensinya 250, kemudian CAS 6A 500. Kalau CAS 7 ini sudah sampai 600 MHz frekuensinya. Untuk kecepatannya sama sampai 10 GB. Ini yang sudah paling cepat ya. CAS 7 ini udah sangat yang terbaru, yang paling cepat itu CAS 7 ini. Oke guys, di sini kita coba praktekkan cara buat kabelan ya. Di sini ada kabelan, ada LAN tester, kemudian ada RJ45, kemudian tang crimping ya. Di sini bahan-bahan untuk membuat kabelannya seperti ini yang kita siapkan. Oke, pertama itu kita ukur dulu panjang RJ45-nya sama kabelnya, disamakan supaya pas untuk mengupas kabelannya nanti seperti ini ya. Seperti ini sudah kita kupas, kita pisah-pisahkan sesuai warnanya ya, supaya gampang nanti untuk pengaturan mengurutkan warnanya seperti ini ya. Seperti ini kita urutkan, kita ratakan pakai tang crimping ya supaya rata, supaya nanti untuk dimasukkan ke RJ45-nya biar pas lurus sampai kena pin yang warna kuning itu ya. Seperti ini. Ini saya contohkan tipe stretch ya, kabel tipe stretch. Oke, kita masukkan kabelnya ke RJ45 ya, seperti ini sampai mengenai pin yang warna kuning gitu, lurus. Kalau udah seperti ini, kemudian kita kencangkan dengan tang crimping ya. Ya seperti ini untuk mengencangkan pakai tang crimping ya.
kita masukkan ke sini, kemudian kita tekan sampai sekeras-kerasnya supaya dia rata, kuat. Oke, seperti ini sudah jadi. Yang konektor satunya kita seperti ini ya, kita buatkan seperti ini juga. Oke, ini sudah jadi ya. Kedua konektor sudah kita kencangkan dengan tang crimping seperti ini. Ini contoh tipe kabel stretch ya, urutannya warnanya sama seperti ini. Kemudian jika sudah jadi seperti ini, untuk mengetes urutan warna kabel LAN sudah benar atau belum menggunakan LAN tester ya. Jika tidak ada alat LAN testernya dan sudah yakin benar, bisa langsung dicoba dicolokkan ke perangkatnya. Oke guys, demikian video tutorial tentang kabel LAN MC45, fungsi-fungsi dari kabel LAN, jenis, tipe, kategori kabel LAN-nya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman Bang Ben di sini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman semuanya, dan di subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.